Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Edufin Inspiration semua. Kembali lagi bersama gue Ali Faitullah di konten Kejur atau Kepoin Jurusan. Nah, kali ini gue mau ngajak kalian semua buat kepoin salah satu jurusan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, yaitu jurusan Teknik Perkapalan. Nah, buat kalian yang mau tahu lebih lanjut terkait jurusan Teknik Perkapalan, pastikan untuk tonton terus video ini sampai habis. Halo Sobat Edufin Inspiration semua, kembali lagi bersama gue Ali di konten Kejur Kepoin Jurusan. Dan kali ini gue nggak sendiri, gue udah bersama Kak Fahmi, salah satu mahasiswa jurusan Teknik Perkapalan Angkatan 2018 Universitas Indonesia. Sebelumnya apa kabar? Apa kabar nih Kak? Baik, alhamdulillah. Oke, mungkin seperti yang tadi gue udah sebutin sebelumnya, kayaknya kali ini kita mau kepoin jurusan Teknik Perkapalan dan alhamdulillah udah ada Kak Fahmi di sini. Mungkin bisa nih Kak, sebelumnya jelasin gambaran secara umum kira-kira Teknik Perkapalan itu apa sih Kak? Oke, halo, perkenalkan gue Fahmi dari Teknik Perkapalan 2018. Jadi Teknik Perkapalan atau Naval Arsitek dan Marine Engineering adalah suatu jurusan di Universitas Indonesia yang mempelajari tentang kapal, sistem perkapalan, sistem transportasi laut. Dan jurusan Teknik Perkapalan ini hanya ada beberapa di Indonesia, salah satunya di Universitas Indonesia, dan itu awal berdirinya 2001 dan sudah akreditasinya sudah A. Menarik ya, tadi disebutin secara umum kayak kalau stereotip orang tuh mikir teknik perkapalan cuma bikin kapal doang, ternyata lebih luas seperti itu ya. Nah, menarik. Tapi kalau misalnya mau kayak poin dikit-dikit nih Kak, kalau dari Kak Fahmi sendiri alasan milih teknik perkapalan tuh apa sih Kak alasannya? Sebenarnya ada 3 alasan gue masuk Teknik Perkapalan. Yang pertama itu jurusannya sangat prospeknya sangat tinggi di nanti kerja. Kedua, gue suka di bidang maritim, jadi gue masuk Teknik Perkapalan. Dan ketiga, gue pengen bangun di Indonesia, karena Indonesia kan negara kepulauan nih, jadi harus banyak orang-orang yang berpartisipasi lah di bidang maritim gitu. Oke. Mungkin selanjutnya nih Kak, aku mau nanya, kalau di Teknik Perkapalan itu belajarnya apa aja sih Kak? Mata kuliah, apakah ada mata kuliah khususnya atau kayak gimana? Oke, jadi di Teknik Perkapalan Universitas Indonesia, di awal semester kita masuk, di semester 1-3 tuh biasanya kita belajar tentang dasar-dasar engineering atau dasar-dasar dari teknik itu sendiri, seperti kayak aljabar, kemudian kalkulus, fisika mekanik, fisika listrik, kimia. Terus juga nanti ada beberapa praktikum yang arahnya ke bidang engineering. Terus di semester ketiga itu biasanya kita udah mulai di jurus ini ke beberapa mata kuliah jurusan di Teknik Perkapalan itu sendiri, kayak material kapal, tugas merancang kapal, terus ada juga stabilitas kapal, kemudian juga ada struktur kapal, hambatan kapal gitu-gitu. Nah, di semester 6-8 biasanya itu ada beberapa mata kuliah pilihan atau yang kita minati lah, kayak teknologi rantai pasok, terus manajemen transportasi, kemudian juga ada bangunan lepas pantai, dan masih banyak lagi sih. Oke, bener-bener luas banget ya, mata kuliah juga banyak banget. Nah, mungkin selanjutnya aku mau nanya terkait lingkungannya gitu sih Kak, lingkungan di Teknik Perkapalan sendiri. Kalau dari dosennya atau mungkin dari lingkungan organisasi, kepanitiaan, ada stereotip tersendiri nggak sih Kak? Untuk stereotip nggak ada sih sebenarnya. Yang pertama, ini fun banget sih di Teknik Perkapalan, kayak suka seru-seruan bareng, terus apalagi kita di bawah departemen teknik mesin, jadi kita lebih solid gitu. Terus untuk dosen-dosennya juga seru-seru juga sih. Namun untuk pengerjaan tugasnya tuh biasanya membutuhkan waktu yang lama, jadi nggak bisa deadlineer gitu, jadi harus dikerjain satu persatu gitu paling gitu. Kalau untuk organisasi atau penelitian di Teknik Perkapalan sendiri ada apa aja? Wah, banyak banget sih di Teknik Perkapalan. Sebenarnya ada satu HTW namanya Hydro Teknologi dan Workshop. Itu kayak bikin prototipe kapal, terus ada seminar-seminar tentang perkapalan gitu. Terus juga ada namanya Solar Boot tim Universitas Indonesia. Jadi mereka tim internasional dan gue salah satunya bikin kapal tenaga surya di Indonesia Wikinya, nanti dilombain di Belanda, di Amsterdam namanya Solar Sport One gitu. Jadi itu masuk ke lomba juga. Tapi kalau misalkan gambaran secara umum nih, mungkin ada teman-teman maba atau mungkin teman-teman SMA yang mau Teknik Perkapalan mau ngambil lomba, kira-kira ada rekomendasi nggak ikut lomba apa aja nih kalau di Teknik Perkapalan? Di Teknik Perkapalan sendiri tuh banyak ikut lombanya, kayak lomba esai, terus infografis tentang perkapalan itu banyak, dan lomba bikin desain kapal tuh banyak banget. Jadi ada namanya KKCTBN, jadi itu tiap tahun diagendain oleh Kemendikbud, itu bikin prototipe kapal, bikin desain kapal, itu dilombain gitu, se-nasional, event nasional gitu. Sih menarik. Mungkin aku mau lanjut, tadi kita udah ngomongin masalah
perlombaan, lingkungan di teknik perkapalan dan lain sebagainya. Aku mau nanya terkait ini Kak. Kayak di semester 7 atau mungkin semester akhir biasanya kan ada anak-anak tuh mau magang atau mungkin kegiatan di luar kampus segala macam. Kalau di teknik perkapalan biasanya apa sih Kak kegiatan di luar kampus? Kegiatan di luar kampus itu menjadi salah satu silabus di teknik perkapalan, itu namanya kerja praktek. Jadi nanti di akhir semester 6 atau semester 7 itu mahasiswa diminta untuk bekerja langsung ke lapangan, ke perusahaan gitu. Jadi nanti ada kerja praktek, dan juga sekarang di kampus Merdeka tuh ada namanya magang A sama B. Jadi magang di bidang non engineer atau di bidang perkapalan gitu. Nanti bisa ikut di situ, berpartisipasi ke perusahaan tuh kayak gitu. Jadi emang udah ada terintegrasi sama kegiatan kampus Merdeka juga ya. Jadi benar-benar udah banyak banget lah kegiatannya untuk kegiatan di luar kampus. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih, biasa jadi pertimbangan teman-teman anak SMA mau ketika pilih jurusan itu pasti pertimbangannya prospek kerjanya apa nih, prospek karirnya apa. Nah, kira-kira dari Kak Fahmi sendiri, kalau boleh tahu kira-kira teknik perkapalan untuk prospek karirnya apa aja sih Kak? Oh, prospek karir di teknik perkapalan itu sebenarnya banyak banget. Tergantung kalian mau di bidang apa, di bidang maritimnya bidang apa. Yang pertama tuh kalian bisa jadi desainer kapal, terus bisa jadi konsultan di kapal, atau kalian menjadi surveyor di lembaga yang membidangi di kapal. Salah satunya di Kementerian Perhubungan. Kalian bisa jadi analis di Kementerian Perhubungan, analis di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terus juga bisa di bea cukai atau shipping liner, yang biasa tuh yang CMA CGM, Maersk, terus kayak Vinlot gitu-gitu. Itu kalian bisa kerja di situ. Terus juga kalian bisa jadi seorang yang mendesain kapal dan juga maintenance di kapal gitu. I see, oke. Menarik banget, jadi benar-benar luas banget ya. Jadi buat teman-teman yang teman-teman SMA, teman-teman edupir yang mau milih teknik perkapalan masih bimbang, nggak usah ragu. Ternyata jurusan prospek jurusannya benar-benar luas banget ya. Oke, mungkin selanjutnya aku mau nanya seru-seruan dikit nih terkait stereotip mungkin teman-teman terkait teknik perkapalan. Bener nggak sih Kak, teknik perkapalan atau mungkin FT secara umum tuh bener nggak sih cowok semua, mostly cowok semua, bener nggak sih? Ya bener, mostly cowok semua, tapi tahun ke tahun ini udah banyak nih ceweknya yang masuk. Jadi di tiap tahun tuh biasanya ada peningkatan cewek yang masuk, jadi nggak semua cowok gitu. Jadi ada bener ada enggaknya ya, ada bener ada enggaknya. Oke, mungkin selanjutnya stereotipnya anak FT tuh bener-bener solid banget. Kalau dari yang pengalaman yang Kakak rasakan gimana nih Kak? Ya bener, solid banget. Jadi kalau misalnya ada yang hilang atau ada yang sakit, kita langsung jenguk, kita langsung tengok, kita langsung tanya gitu. Segitunya. Terus kalau ngerjain tugas juga bareng-bareng, biasanya tanya-tanya, benchmarking bareng, sama tanya-tanya lah. Pokoknya kayak di dalam lingkungan itu support sistemnya bagus lah. Oke, jadi benar-benar terjamin banget nih untuk lingkungan kekeluargaan di FT, benar-benar bagus banget. Oke, mungkin terakhir nih aku pengen kira-kira dari Kak Fahmi ada pesan kan yang mau disampaikan dua nih untuk teman-teman anak-anak SMA yang mau milih teknik perkapalan, atau mungkin teman-teman maba nih yang masih ragu ngerasa aduh kira-kira gue salah jurusan gak nih teknik perkapalan, kira-kira ada semangat atau pesan motivasi nggak yang pengen disampaikan? Oke, buat anak SMA dulu ya. Kalau kalian suka tentang kemaritiman, suka hitung-hitungan dikit dan suka dengan beberapa hal tentang kapal, itu cocok banget sebenarnya masuk teknik perkapalan dengan prospek kerja yang tinggi dan peluangnya tuh masih luas gitu. Nah, untuk mahasiswa baru ya ini biasanya menjadi tahun pertama tuh rada susah, jadi ngebagi waktunya emang susah sama akademik sama non akademik. Jadi ada beberapa kegiatan di non akademik yang harus kalian selesaiin juga, cuman kalian terbebani dengan akademik, jadi kalian harus bisa manajemen waktu yang baik sehingga nanti outputnya kalian jadi nyaman dengan jurusan teknik perkapalan. Oke, thank you banget Kak Fahmi udah berbagi cerita, berbagi informasi seputar teknik perkapalan. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk konten Kejur kepoin jurusan kali ini. Kalian boleh banget komen di bawah kira-kira next mau kepoin jurusan apa lagi. Dan terakhir jangan lupa untuk follow Instagram kita di edupir.inspiration dan juga subscribe dan juga like dan share video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.